desa tercinta, penuh budaya kaya makna. Bersatu padu kita maju, dengan semangat takkan ragu. Sadang gemilang kebanggaan kita, melangkah pasti raih prestasi. Inovasi dan budaya terus bersinar, Sadang gemilang masa depan cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Camat Jatirogo beserta tim, kepada yang terhormat Kepala Desa Sadang atau yang mewakili, kepada yang terhormat Bapak Ibu BPD, kepada yang terhormat Ketua RT RW serta rekan-rekan perangkat desa. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul pada acara pagi ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan Ketua BPD atau yang mewakili. Acara yang keempat sambutan Kepala Desa atau yang mewakili. Acara yang keempat sambutan Camat Jatirogo atau yang mewakili. Sambutan keenam, acara keenam sambutan dari Kasih PMD. Acara ke-7 penyampaian materi oleh Kawat Perencanaan. Acara yang ke-8 diskusi atau tanya jawab. Dan yang acara ke-9 penutup. Lanjut ke acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin mohon duduk kembali. Untuk acara yang ketiga yaitu sambutan dari Ketua BPD atau yang mewakili. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Camat Jatirogo atau yang mewakili, pada Ibu Kepala Desa Sadang dan seluruh perangkat desa. Dan tak lupa pada Bapak RT dan RW yang hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan
Puji syukur alhamdulillah pada Rabbi, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan, sehingga kita semua dapat hadir dalam acara pembentukan tim penyusunan dan penyelarasan arah kebijakan perubahan RPJMD desa. Dan langsung saja nih, untuk saya duduk di sini mewakili ketua, yang mana ketua pada hari ini izin karena masih ada di lapangan, tepatnya di Bauro. Dan untuk acara hari ini sebagai tindak lanjut pada hari Sabtu malam Minggu, kita BPD dan Pemdes sudah melaksanakan kegiatan Musdes tentang perubahan RPJMDes dan sudah disepakati. Dan untuk ini hari ini kita akan melaksanakan penyusunan timnya. Dan untuk acara penyusunan tim nanti diserahkan kepada Bapak pendamping dan pemerintah desa. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang keempat yaitu sambutan dari kepala desa atau yang mewakili. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Camat atau yang mewakili tim dari kecamatan, Bu Ketua, Pak Kasih BMD dan Kasih PEM dan pendamping kecamatan, teman-teman perangkat dan ketua RT dan RW yang kami hormati. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pagi hari ini kita masih diberikan siap untuk menghadiri acara pada pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu Allah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin. Yang pertama, saya mewakili Ibu Kepala Desa mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena beliau hari ini sakit, tidak bisa menghadiri acara saat ini, sehingga diwakilkan kepada saya. Pada siang hari ini adalah acara untuk penyelarasan perubahan RPJM desa. RPJM adalah rencana pembangunan jangka menengah desa. Kalau yang dulu adalah sesuai dengan masa jabatan kepala desa selama 6 tahun, dikarenakan saat ini ada tambahan selama 2 tahun masa jabatan kepala desa, sehingga pemerintah desa harus segera melakukan revisi atau perubahan terhadap RPJM desa tersebut. Makanya hari ini kita jadwalkan secepatnya, segera mungkin agar perubahan ini segera terlaksana, dikarenakan untuk APBDes tahun ini untuk perubahan juga belum bisa dilaksanakan selama kita belum melakukan perubahan terhadap RPJM desa. Sehingga yang dulu selama RPJM berlaku selama 6 tahun, sekarang juga berlaku selama 8 tahun sesuai masa jabatan kepala desa. Nah, yang RPJM ini kan berisi tentang seluruh program dari pemerintah desa selama kurun waktu 8 tahun sesuai masa jabatan kepala desa. Nah, ini setahun 2025 ini sudah berjalan 6 tahun, dikarenakan ada tambahan jabatan 2 tahun, maka harus
harus dilakukan penyesuaian. Mungkin dari program yang RPJM yang terdahulu mungkin belum tercover di dalam RPJM-nya, ini bisa nanti dimasukkan dalam perubahan. Dan kita juga harus, pemerintah desa harus menyelaraskan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, tidak boleh menyimpang dari apa yang menjadi program pemerintah pusat, dalam ini juga Bapak Presiden. Untuk itu nanti mohon diikuti dengan seksama untuk perubahan ini. Mohon nanti misalkan ada pertanyaan atau nanti bisa disampaikan mungkin yang terkait dengan perubahan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Camat Jatiroto. Ada yang mewakili, kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sering amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang terhormat Bapak Kepala Desa atau yang mewakili peserta perangkat, pada yang terhormat Bapak Ibu Ketua BPD bersama anggota, pada yang terhormat Bapak Ibu Ketua RT RW, pada yang terhormat sini kami bawa tim dari kecamatan, Bapak Kasih Pemerintahan, Bapak Kasih PLD, dari pendamping APBDes dan pendamping desa. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan musdas pembentukan tim penyusunan dan penyelarasan kebijakan perubahan RPJMDes. Kedua kalinya salat serta salam kami serahkan pada Nabi Muhammad SAW. Ada di ini semua yang hadir diberikan syafaat di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, kami sampaikan mohon izin karena kami dari mewakili Pak Camat, karena Pak beliaunya tidak bisa hadir dalam kegiatan ini, masih ada kegiatan di Kabupaten Tuban, dan salam dari Pak Camat ini. Izin yaitu apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua BPD itu disepakati oleh Bapak RT RW. Nanti Bapak Ibu bisa tanya jawab atau saran nanti, atau ada usulan-usulan nanti dari tim kami yang bisa menjawab semua usulan dan saran dari Bapak Ibu. Bapak Ibu yaitu karena ada perubahan masa jabatan Bapak Kepala Desa atau Kepala Desa ada 2 tahun, mungkin ada perubahan-perubahan atau program-program dari pemerintahan kabupaten yang Bapak kami sampaikan. Itu yang bisa kami sampaikan. Nanti ada usul saran, jangan saya tanya jawab di tim kami. Itu saja kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung saja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya tidak panjang lebar mukadimahnya, saya mengikuti Bu PLT Sekjam. Bapak Ibu, saya hanya menyampaikan sedikit tujuan diadakannya musdas pada pagi hari ini, yang yaitu menindaklanjuti peraturan surat kami edaran dari Bupati yang harus segera melaksanakan review RPJMDes. Kenapa harus direview? Karena
Dengan bertambahnya masa jabatan kepala desa yang semula 6 tahun dan ada tambahan 2 tahun menjadi 8 tahun, maka RPJMdes yang semula itu adalah berdasarkan visi misi dari kepala desa dan mengacu pada RPJMD serta rencana pembangunan masa menengah nasional, yaitu kita kalau di desa ada RPJMDes. Kenapa harus direview atau ditinjau ulang? Nantinya program-programnya di 6 tahun itu yang belum terlaksana bisa dilaksanakan tahun ini, dan apa yang belum masuk dalam program selama 6 tahun dan ini ada program dari pemerintah, maka kita harus mengikuti sesuai yang dilaksanakan bulan lalu, yaitu adanya program pembentukan koperasi merah putih yang tentunya anggarannya harus masuk di RPJMDes. Dan seperti yang dikatakan perwakilan dari Pak Kades tadi, ada usulan-usulan yang sesuai misi dan misinya yang belum terlaksana, nanti yang belum masuk program nanti bisa dimasukkan program. Dan untuk pembentukan tim, biasanya tim penyusun RPJMDes ada minimal 7, maksimal 11, dan harus ganjil. Itu dari unsur tidak boleh dari unsur BPD, dari unsur perangkat dan tokoh masyarakat, dan ada juga keterwakilan perempuan. Seperti yang dikatakan perwakilan BPD, katanya sudah melalui musdes sebelum ini, ada pramusdes nggih, Bu. Berarti ini kita tinggal pembentukan dan nanti bisa dilanjut. Saya kira itu saya cukupkan dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Kasih DRD dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, tambahan dari Pak Kasih pemerintahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bapak Ibu, ngapunten banyak ya, jadi sampai bingung yo wae dibahas. Bapak Ibu sekalian, langsung saja nanti akan dibentuk nih. Intinya begini, RPJMDes itu kan rencana pembangunan jangka menengah. Jadi setiap kali kepala desa menjabat harus membentuk RPJMDes nih. Nah, ini harusnya kan tahun 2025 ini kan sudah stop petinggi karena masanya itu sampai tahun 2025. Akibat ada perubahan Undang-Undang 3, akhirnya tambahan kepala desa 2 tahun sampai tahun 2027. Berarti tahun 2026 dan tahun 2027 belum ada RPJMDes. Nah, fungsinya Bapak Ibu diundang di sini adalah untuk satu, membentuk timnya. Opo ae sing kabeh dibentuk iki, opo ae sing kabeh dibangun selama tambahan 2 tahun iki. Misale contoh, panjenengan iki akeh kena demam berdarah, bocah cilik-cilik kok akeh kena demam berdarah. Iki
mesti ini dibangun drainase misal contohnya ini penting lah, itu nantinya jenengan sebagai yang diundang nanti bisa dimasukkan di tahun 2026 dan tahun 2027 ya. Terus Bapak Ibu nanti dibentuk jumlahnya betul yang dikatakan Bu Maria, ada 7 minimal 9 atau 11 orang. Misalnya kok nek padu ya, nek misalnya wong 11 iku to wong 9 padu, mesti ora salah siji sing menang ya to. Engko nek misalnya jumlahe padha, kok gontok-gontokan gak sing menang salah kiri. Situ jaluk bangun jalan, situ jaluk bangun kali, situ jaluk bangun cipte misalnya. Wah, padu akhirnya gak ber. Nah, makanya dibentuk ganjil, 7, 9, atau 11. Oke, terserah mau apa. Yang penting satu, pembinanya adalah kepala desa. Oke, itu gak bisa diganggu gugat karena sesuai dengan Kemendagri. Yang kedua, ketuanya wajib sekdes, tidak bisa diganggu gugat, itu sudah sesuai nih. Terus yang lain anggota. Jadi kalau misalnya ada 7 di sini, yang 5 anggota terserah mau dari PKK, mau dari kader, mau dari Pak RT, Pak RW, mau dari tokoh masyarakat, tokoh agama, Mbak Mudin, Mbak Yai, dan terserah. Yang penting sisanya itu anggota yang lain. Sampun, ngapunten Bapak Igi, pasti Pak Igi ada khusus. Sudah. Nah, sudah khusus ya toh. Nah, ini kan dibarengi dengan perubahan RPJMDes atau review atau peninjauan kembali RPJMDes untuk penambahan 2 tahun dan diikuti dengan RKPDes. Okay? Jadi sekalian RKPDes-nya tahun 2026. Sekali jalan langsung 2 kegiatan. Okay? Terus Bapak Ibu perlu digarisbawahi lagi. Ini titipan di dalam RPJMDes nanti yang akan menjadi anggota atau tim penyusun, mohon diingat-ingat ada penambahan juga ya Bapak Ibu. Ini sesuai dengan Kemendagri nomor 13 tahun 2024, masalah bidang posyandu. Jadi Bapak Ibu ada 6 posyandu, bidang 6 posyandu perlu dimasukkan di RPJMDes dan RKPDes tahun 2026. Yang pertama adalah bidang pendidikan. Saya rasa kalau pendidikan sudah gitu untuk pembiayaan TK, pembiayaan honor guru PAUD, guru TK, atau ada pembiayaan untuk makmin atau makan minum atau kegiatan posyandu balita, posyandu anak SD, anak TK, PAUD sudah masuk. Satu adalah posyandu pendidikan, saya kira sudah masuk untuk desa setiap tahunnya. Yang kedua adalah bidang kesehatan. Saya rasa juga sudah masuk setiap desa ada anggaran untuk kegiatan kesehatan. Contohnya posyandu lansia, posyandu misalnya remaja atau kegiatan ibu hamil sudah masuk ya. Satu adalah pendidikan sudah masuk, kedua adalah kesehatan juga sudah masuk. Yang ketiga adalah pekerjaan umum (PU). Ya. Pekerjaan umum ini saya kira juga beberapa desa, hampir semua desa sudah masuk. Contohnya adalah pembangunan jalan umum, pembangunan jalan usaha tani misalnya, karena ini kan juga umum ya. Terus pembangunan jalan lingkungan, misalnya pavinisasi sudah ada nih. Nah itu juga termasuk sudah dikerjakan. Terus yang keempat adalah perumahan rakyat. Jadi posyandu sekarang itu gak ngurus kesehatan aja, sekarang itu juga mengurusi perumahan rakyat sampai ganti rumah itu juga diurusi posyandu. Posyandu di sini untuk bidang perumahan rakyat, Bapak Ibu, sudah saja RTLH, jadi rumah layak tidak layak huni, okay? Itu bagi warga-warganya yang mempunyai rumah tidak layak huni itu bisa dianggarkan mungkin untuk RPJMDes-nya. Kalau sudah nggak ada tapi tetap di RPJMDes-nya tetap ada, meskipun di RKP-nya tidak ada karena mungkin tidak ditemukan.
Terus sosial, kalau sosial itu bantuan-bantuan, misalnya sudah dilaksanakan ya kayak BLTDD atau kegiatan sosial itu apa itu namanya, janji kepala desa itu fakta integritas. Biasanya kan ada yang kepala desa itu menyumbangkan dalam 1 tahun 1 miliar misalnya, ada kayak gitu ya. Nah itu sudah nih. Yang pasti kalau desa itu BLTDD kebanyakan. Terus yang keenam adalah Trantibung Linmas, itu adalah hansip ya, Linmasnya desa. Jadi kegiatan Linmas desa itu mungkin bisa RPJMDes-nya, karena desa Sadang termasuk desa yang kekurangan perangkat desa. Ada 1 lowongan perangkat desa. Insya Allah kalau ada perangkat desa pasti ada tes perangkat desa. Tesnya nanti akan dilaksanakan insya Allah kalau tidak ada yang menggugurkan nih. Insya Allah akan dilaksanakan nanti di akhir tahun inilah, akhir tahun ini, karena 01 untuk perangkat desa Sadang. Nah, ini adalah tugas Trantib Linmas tadi. Masalah apa? Penjagaan pemilu, penjagaan kegiatan perangkat desa. Tapi kalau kegiatannya di sini, tapi kalau kegiatannya nanti kemungkinan besar karena di tahun 2025 ini sudah mengacu untuk tesnya adalah pihak ketiga. Jadi nanti kalau ada perangkat desa, tes lowongan perangkat desa, tesnya itu memakai pihak ketiga, berarti sudah tidak di lokasi. Kemungkinan nanti di lokasi misalnya kayak Universitas Erlangga atau Universitas Brawijaya. Jadi modelnya nanti tesnya itu seperti tes CPNS, pakai komputer dan tidak di tempat. Jadi kalau tes CPNS, kalau saya dulu tesnya itu di Surabaya, ada yang tesnya langsung di Malang, tapi di universitas. Jadi universitas itu tempat lokasi tes. Kemungkinan Sadang ada karena ada 01. Karena kosong tidak boleh, nggak ada, harus wajib diisi. Cuma nanti kemungkinan akhir tahun ya. Nah itu sebenarnya tugas Trantib Linmas itu termasuk penjagaan pemilu ya Mas. Nanti kalau misalnya ada pemilu, ada kegiatan apa, itu bisa dianggarkan untuk dicantumkan di RPJMDes. Mungkin dari saya itu aja tadi, 6 bidang posyandu sudah ada semuanya, insya Allah. Nanti akan dilanjut dengan tanya jawab. Kalau yang bisa dijawab saya jawab, kalau tidak bisa sebagai PR saya nantinya. Okay? Mungkin dari saya itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Langsung lagi ya. Sebenarnya untuk penyampaian materi ini sudah disampaikan Pak Heru tadi. Cuma mungkin ada tambahan sedikit-sedikit. Sebelum kami sampaikan untuk materi perubahan RPJM Desa untuk tahun 2019 atau 2025 ini, perlu kami sampaikan bahwa untuk APBDes ini hanya gambaran saja. Untuk APBDes nanti juga ada perubahan dikarenakan ada aturan dari pusat bahwa 20% dari dana desa untuk harus disisihkan untuk program ketahanan pangan, dalam hal ini lewat BUMDes. Jadi nanti kita mungkin memberikan fasilitas berupa bangunan yang bisa digunakan sebagai tempat usaha yang dikelola oleh BUMDes. Jadi untuk APBDes tahun 2025 yang kemarin sudah kita sahkan bersama BPD, ada beberapa kegiatan yang terpaksa kita tunda untuk sementara. Ada 2 kegiatan yang kita tunda. Jadi untuk pembangunan jalan usaha tani di sebelah barat pasar yang ke arah selatan sampai tembus Buyuyung. Yang kedua, lanjutan drainase RT 2 RW 6. Jadi terpaksa kita harus tunda dulu karena harus menyisihkan 20% untuk ketahanan pangan ini. Untuk materi perubahan ini hanya menambahkan sedikit saja karena tadi
sudah disampaikan lengkap dan detail oleh Pak Kasipem. Dan untuk dasar perubahan RPJM Desa saat ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Jadi kita harus wajib untuk melakukan sinkronisasi dengan program strategis nasional yang salah satunya bertujuan untuk peningkatan status desa melalui indeks desa. Nah, untuk tahapan perubahan RPJM desa saat ini, yang pertama adalah sosialisasi dan buntek. Kemarin pada tanggal 2 Juli 2025 telah dilaksanakan sosialisasi dan buntek yang dihadiri oleh Pak Sekdes di kantor Dinsos P3A PMD Tuban. Selanjutnya dari Pemkes kita tindak lanjuti untuk pembentukan tim RPJM Des yang bertujuan dalam pembahasan awal rancangan perubahan RPJM Des yang kami laksanakan pada tanggal 12 Juli kemarin. Yang selanjutnya pada hari Sabtu 12 Juli malam jam 19.30 kita lakukan pembahasan perubahan RPJM Des bersama dengan ketua dan anggota DPD yang bertujuan untuk penyelarasan RPJM Des ini. Kemudian hari ini kita laksanakan musdes ini untuk perubahan penetapan RPJM Desa 2005 kemarin yang karena harus penyesuaian dengan masa jabatan kepala desa yang bertambah 2 tahun menjadi RPJM Des 2019-2027. Adapun nanti yang untuk perubahan RPJM Des ini yang untuk 2 tahun ke depan, kita juga harus menyelaraskan atau menyesuaikan dengan program pemerintah pusat. Nah, ini ada beberapa program dari pemerintah pusat yang harus kita dukung, dalam hal ini harus diprioritaskan. Yang pertama, masalah stunting dan layanan dasar kesehatan. Contoh untuk program ini adalah pemberian PMT balita stunting yang alhamdulillah untuk Desa Sadang setiap tahun sudah kita masukkan di APBD, sudah kita laksanakan dan sudah berjalan. Yang kedua, penambahan titik sumur PAM Bundes. Ini juga bisa nanti misalkan dimasukkan di RPJM, dalam ini prioritasnya adalah ini. Kita nanti perubahan itu tidak boleh menyimpang dari poin-poin yang saya bacakan ini. Selanjutnya, masalah padat karya dan infrastruktur. Pembangunan proyek fisik yang ada di desa ini kan harus prinsipnya menggunakan padat karya tunai. Jadi kita memberdayakan untuk tenaga ini harus menggunakan tenaga manusia, gitu, tenaga. Jadi warga sendiri, dan alhamdulillah selama ini sudah kita laksanakan. Selanjutnya, pemberdayaan SDM dan RPL, pemberdayaan sumber daya manusia, bisa nanti diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas perangkat desa dan BPD. Yang kedua, pembiayaan kuliah RPL perangkat desa dan BPD. Jadi misalkan kalau BPD atau perangkat ini mau melanjutkan ke pendidikan, ini bisa dianggarkan dari APBD juga. Selanjutnya, desa tematik yang mencakup pengembangan desa wisata dan BUMDes sebagai pengelola. Misalkan Desa Sadang ini memiliki potensi wisata, bisa dikembangkan dan yang mengelola adalah BUMDes. Selanjutnya, teknologi dan digitalisasi desa mencakup digitalisasi dalam pembuatan surat
ada surat di desa, bisa membuat surat secara online, warga bisa datang ke kantor dan surat ini sudah jadi. Sebetulnya kita sudah ada alatnya, namanya APMD, alat anjungan pelayanan mandiri desa, namun saat ini sedang ada kendala, jadi tidak bisa digunakan. Jadi nanti misalkan kok dari jenengan ada usulan dalam bentuk program apa yang istilahnya berhubungan dengan pelayanan digital di desa, bisa jenengan usulkan. Yang selanjutnya penataan batas desa, mencakup memetakan batas-batas desa secara digital dan memasang patok batas desa. Misalkan untuk perbatasan desa Sadang ini kan ada desa Kebun Makam, Sugian, Wojogo, Pasean, dan Bador. Ini misalkan kok di tapal batasnya belum ada patok atau apa, bisa nanti diusulkan, dimasukkan. Selanjutnya kelembagaan lokal, berisi peningkatan kapasitas RT, RW ataupun Karang Taruna. Yang penting lembaga desa ini bisa peningkatan dalam bentuk pelatihan. Contoh bisa misalkan pelatihan pengelolaan sampah, atau ada pelatihan yang lain nanti juga bisa dengan usulkan. Itu beberapa poin yang harus kita dukung dari program nasional, dan nanti untuk perubahan RPJMD ini tidak boleh menyimpang dari poin-poin yang sudah saya bacakan tadi. Sebagai prinsip penyusunan perubahan RPJMD desa ini adalah partisipatif dan transparan, berbasis data dan indeks desa, responsif terhadap kebutuhan. Partisipatif dan transparan sudah contohnya ini kita laksanakan mengundang Bapak Ibu semua. Kita berusaha untuk mengajak panjenengan ikut aktif dan partisipatif untuk mengusulkan atau tanya jawab ini sudah kita laksanakan, dan transparan juga. Berbasis data ini sesuai nanti prioritas program yang bisa dimasukkan di RPJM nanti adalah program yang sesuai dengan data, sehingga prioritas mana yang harus kita dahulukan, nah itu harus sesuai data dan indeks desa. Responsif, nanti kalau misalkan memang harus sifatnya mendesak dan prioritas, nanti akan segera direspon oleh pemerintah desa. Demikian yang dapat saya sampaikan materinya. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab atau mungkin usulan, monggo Bapak Ibu, monggo. Izin saya tambah sedikit Pak Sekdes ya. Ini berarti tim penyusun perubahan RPJMDes sekaligus tim penyusun RKPDes 2026. Ngerti nggih Pak Sek? Oh, nggak dijadikan satu, berarti ada nih orang karena desa sebelah ada yang seperti itu. Saya nambah sedikit Pak Sek, permohonan saya SK Posyandu 6 Bidan. Saya tunggu Pak Sek ya. Nggih, matur suwun. Ya, jadi untuk penyusunan RKP tahun 2026 nanti akan kita laksanakan tersendiri, nggak ada jadi satu ini. Nanti malah rancu, Bu. Mungkin ada pertanyaan atau usulan atau saran dari Bapak Ketua RT, Ketua RW, monggo. Sambil nunggu mungkin pertanyaannya masih dipikir, perlu saya informasikan untuk saat ini di Desa Sadang sedang
melaksanakan kegiatan fisik ada 4 titik. Yang pertama di RT 2 RW 8, ini pembangunan drainase, tepatnya di depan kediaman Pak Heru, di sebelah Bu Neng dan aksesnya Bu Maria. Jadi kita laksanakan ini sudah hampir selesai. Yang kedua, pembangunan jalan paving di RT 3 RW 5, tepatnya depan Pak RT Pak Kastari, dan alhamdulillah sudah selesai 100%. Yang ketiga, pembangunan TPT di belakang Dr. Susi, tepatnya di RT 3 RW 7 dan saat ini masih berjalan. Yang keempat, pembangunan gedung TK yang juga masih berjalan. Kebetulan kemarin untuk Sadang ini kan transfer dana desanya agak molor daripada yang sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya bulan Maret itu kita sudah terima dana transfer DD. Untuk tahun ini kemarin sekitar pertengahan sampai akhir bulan Juni kemarin baru kita terima dana transfer dana desa. Jadi kita baru bisa melaksanakan kegiatan. Monggo mungkin pertanyaan, wonten apa mboten? Oke, monggo Ketua RT 5 RW 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon Pak nggih. Niku ajeng ngusulke dalan niku lek arah lek Lamen sampai lek Tamsono kan winginane pun rundingan kali warga mriku setuju lah. Dipaping napa napake. Niku kan wonten bocah-bocah ngaji niku kan kedah nyaman dalan pun itu mau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kanto. Kita terima usulannya, tapi sebetulnya untuk usulan pembangunan paving ini masuknya nanti di Musrenbang untuk penyusunan RKP tahun 2026. Nanti ada agendanya sendiri. Jadi kalau di RPJM itu sebetulnya kan gini, menyangkut apa yang menjadi program visi misi kepala desa atau rencana apa saja yang ingin dilaksanakan oleh kepala desa dalam jangka waktu sesuai masa jabatan. Jadi sebenarnya kalau untuk paving ini kan untuk pembangunan ini sudah insya Allah sudah tercover semua, sudah masuk di dalam RPJM. Di RPJM ini kan sebetulnya secara umum, jadi bukan per titik atau per lokasi. Jadi misalkan pembangunan pavingisasi desa ini, jadi dalam RPJM tertulis pembangunan pavingisasi desa. Nah, untuk yang di titik mana atau yang lokasi mana ini nanti masuknya di Musrenbang untuk penyusunan RKP desa selanjutnya. RKP adalah rencana kerja pemerintah desa untuk program dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Itu ya. Ini tapi untuk paving tadi sebelah mana, Pak? Oke, terima kasih. Mungkin wonten meleh usulan tanya jawab, monggo Pak Agus. Terima kasih atas kesempatannya. Cuma mengusulkan yaitu mengaktifkan peran Karang Taruna di desa, karena selama ini saya melihat Karang Taruna itu nggak muncul sama sekali perannya. Jadi saya lihat di desa lain seperti Besawa itu kok bagus nih. Apa ada bisa belajar dari Besawa itu? Karang Taruna bagus. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati yang ada semua di Indonesia, ini saya mau usul RW 5 jalan sebelah timur RW 5 RT 2 itu fondasinya sudah ambles Pak. Kami mohon diperbaiki sebelah
timur. Tapel batasnya sama ikut tanahnya bubur itu. Dan saya mohon Pak, ini ada tinggalan masukan, tinggalan sumur dari nenek moyang kita, sumur sawah Pak itu yang bawah itu sudah dicopin, yang bawah itu belum dimodasi Pak. Kami mohon itu bila diperlukan masyarakat, kelihatannya sawah itu bisa dimanfaatkan itu saja yang kami usulkan, semoga bisa ditanggapi dan diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nyuwun niku Pak, napa kalian nggale bakso niku kan kumuh. Metan niku kedadi. Sejorian ya. Kan pondasinan tapi langsung ustaz malu yang kan. Itu kumuh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas usulan dari Bapak Ketua RT semua tadi. Terima kasih. Seperti sama dengan pertanyaan usulan dari Bapak Ketua RT 5 RW 2, usulan-usulan ini sebetulnya masuk nanti di acara musrenbang penyusunan RKP. Nanti bisa pada saat pelaksanaan musrenbang desa nanti bisa jenengan sampaikan kembali ya. Nanti disampaikan sama ini persis. Cuma kami sedikit menanggapi untuk Karang Taruna, insya Allah kemarin sudah kita bahas bersama dengan Bu Pak. Mudah-mudahan tahun depan kita berusaha semaksimal mungkin untuk kembali mengaktifkan Karang Taruna dengan memberikan dukungan di dalam pelaksanaan APBDes nanti tahun 2026. Nanti pada saat pelaksanaan musrenbang nanti mohon disampaikan kembali lagi. Jadi biar nanti ada notulennya bisa dicatat di sana gitu. Ini sekalian tambahan informasi untuk perubahan RPJM ini. Insya Allah kita dari Pemprov juga ingin memasukkan untuk ini pengadaan mobil siaga desa atau istilah umumnya ambulan lah. Karena kita mobil siaga desa nanti juga akan kita masukkan di dalam perubahan RPJM Des ini. Kira-kira setuju nggih? Alhamdulillah. Ya nanti untuk pelaksanaan kan kalau sudah masuk tertuang di RKP nanti ada banyak hal yang perlu untuk pelaksanaannya kan butuh relawan juga. Nanti mudah-mudahan dapat terlaksana tahun 2020 kira-kira gimana Pak Sek? Mudah-mudahan bisa. Karena dulu kan tidak ada di RPJM tahun 2019 sampai tahun 2025 kan belum masuk, belum tercover di RPJM desa. Jadi untuk perubahan saat ini akan kita masukkan. Oke, monggo wonten melih. Wonten nama boten nggih. Ini juga sekalian tambahan melih untuk seperti yang saya sampaikan tadi untuk perubahan APBDes yang harus wajib menyisihkan 20% untuk ketahanan pangan. Rencananya kita akan wujudkan dalam bentuk bangunan gudang dan slab gabah di dalamnya. Rencana penggilingan padi, rencana seperti itu, dan nanti kalau sudah jadi yang mengelola adalah BUMDes. Jadi
jadi bisa menjadi pendapatan asli desa, bisa menjadi tambahan. Itu ya, rencananya kita tempatkan di sebelah utara pasar desa, atau tepatnya di sebelah lapangan voli, belakangnya bengkel Samian. Itu kemudian ini juga informasi lagi, Desa Sadang kebetulan ada di kemarin dari tim ini makanan bergizi gratis, kita di tempat ada tanah di sebelah utara pasar desa, tepatnya di halaman pasar kuliner ini kan, kemarin ada vendor yang mencari lahan dan kebetulan di Sadang disewa, dan kita sudah deal kemarin, mungkin pembangunannya sudah Pak Senggi. Nah, itu sementara informasi awal bahwa nanti akan dimanfaatkan sebagai dapur umum. Di Jatirogo ada 4 titik, Desa Jatikelabang, Nemit, Karangtengah, Musawa, sama Desa Sadang. Nah, kebetulan Desa Sadang ditempati, nanti juga insya Allah kalau sudah berjalan akan membutuhkan tenaga kerja, bisa disampaikan nanti ke warga. Perkiraan kemarin kata vendor adalah 47 orang dengan berbagai macam pekerjaan, ada driver, ada sopir, ada tukang masak, tukang cuci, dan lain-lain. Kemarin dari pihak vendor katanya butuh 47 orang. Nanti bisa besok ada informasi lebih lanjut, pasti kami sampaikan. Ya. Cukup, nggak ada pertanyaan ini. Dan berarti untuk acara pada siang hari ini telah selesai kita laksanakan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Saya selaku membawa acara, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadang gemilang kebanggaan kita, melangkah pasti raih prestasi, inovasi dan budaya terus bersinar. Sadang gemilang, masa depan cerah. Teknologi dan informasi, kami terdepan tak ada henti. Layanan publik penuh transparansi, Sadang Gemilang selalu berarti. Sadang Gemilang kebanggaan kita, melangkah pasti raih prestasi, inovasi dan budaya terus bersinar. Sadang Gemilang, masa depan cerah. Teknologi dan informasi, kami terdepan tak ada henti. Layanan publik penuh transparansi, Sadang Gemilang selalu berarti. Sadang Gemilang kebanggaan kita, melangkah pasti raih prestasi, inovasi dan budaya terus bersinar. Sadang Gemilang, masa depan cerah. Dari desa ini cahaya bersinar, dengan gotong royong kita jaga tanah air. Sadang Gemilang selalu bersinar. Sadang Gemilang kebanggaan kita, melangkah pasti raih prestasi, inovasi dan budaya terus bersinar. Sadang Gemilang, masa depan cerah. Dari desa ini cahaya bersinar, dengan gotong royong kita jaga tanah air. Sadang Gemilang selalu bersinar.